Hai, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita bertemu di video terakhir trilogi tips bekerja di pertambangan. Jadi sesuai dengan janji, video ini akan hadir ketika viewer video-video sebelumnya sudah 1000 ya. Jadi video yang pertama sudah 2000 viewers, yang kedua sudah 3000. Oh ya, di sini aku pakai masker ya sebagai bentuk kampanye pencegahan penularan COVID-19. Semoga wabah ini segera berlalu. Sebelum kita mulai pembahasan ketiga, jangan lupa pencet tombol subscribe terlebih dahulu bagi yang belum. Ya, di video ini kita akan membahas tentang penyesuaian diri di lingkungan kerja yang baru. Jadi pasti saat ini kalian sudah bekerja sebagai karyawan tambang. Nah, kalau belum, silahkan ikuti video tutorial bagian pertama dan bagian kedua dengan memencet link yang ada di deskripsi di bawah. Oh iya, kalau ada pertanyaan tentang dunia tambang, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu saya bisa membantu menjawab. Oke, ketika kita awal diterima bekerja di pertambangan, banyak yang berpikiran bahwa perjuangan sudah selesai. Nyatanya tidak. Perjuangan kita bisa saja baru akan kita mulai. Menurut pengalaman saya, masih banyak karyawan yang menyerah pada awal masuk bekerja tanpa memperhatikan bagaimana susah sulitnya perjuangan saat seleksi dan tes. Dari mulai operator, kru, staf, banyak dari mereka yang berhenti pada saat awal diterima. Berhentinya karyawan dari tempat bekerja bisa disebabkan dua hal, yakni PHK atau juga bisa resign atau mengundurkan diri. Nah, PHK atau pemutusan hubungan kerja merupakan sanksi terberat dalam pelanggaran aturan perusahaan. Contohnya nih, mengoperasikan unit tanpa memiliki lisensi atau izin khusus, melakukan penipuan administrasi perusahaan seperti absen, lembur, surat sakit, melakukan aktivitas peledakan tanpa keterampilan dan lisensi khusus. Untuk menghindari PHK, yang harus dilakukan adalah mengetahui atau menaati seluruh aturan-aturan perusahaan. Banyak orang yang merasa aturan perusahaan itu ketat, namun itu semua demi kebaikan karyawan dan perusahaan. Yang kedua adalah resign atau mengundurkan diri. Mengundurkan diri dengan penuh sadar meminta untuk menyudahi kesepakatan kerjasama antara karyawan dan perusahaan. Ini bisa saja diakibatkan oleh keputusan keluarga, kemudian kondisi lingkungan, ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Satu yang akan saya share adalah pengalaman saya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan kerja. Jadi itu semua sebenarnya salah diri saya sendiri sebagai orang yang introvert atau tertutup, pendiam, sukar bergaul. Memang faktor yang paling penting dalam penyesuaian diri di tempat kerja yang baru adalah mengenal perseorangan. Jadi mengenal budaya-budaya, adat, dan karakter orang-orang yang menjadi rekan kerja kita. Sebagai karyawan baru, tidak mungkin kita yang akan diajak ngobrol duluan diperhatikan, diperhitungkan, dan lain-lain. Maka dari itu, saat itu saya dengan sadar bahwa ada yang salah dengan diri saya. Saya mulai mengintrospeksi diri, lebih terbuka dengan orang-orang sekitar, membuka obrolan meskipun kadang-kadang canggung, tapi saya tetap mencobanya. Ya, contohnya seperti bertanya bagaimana kabarnya, kabar keluarganya, anaknya berapa, sudah menikah atau belum. Kemudian memberikan jokes-jokes yang lucu, kadang-kadang juga garing. Menghibur dengan ya keterampilan, mungkin sulap ataupun dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang membuat saya dapat bertahan sampai sekarang dan memperbaiki kesejahteraan hidup keluarga saya. Jadi mungkin segitu saja ya penyesuaian diri yang saya dapat sampaikan. Jadi saya ulangi lagi, untuk berhentinya karyawan dari tempat kerja bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama tadi PHK,
Untuk mencegah PHK kita bisa mengetahui dulu seluk-beluk perusahaan, aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Terus kemudian yang kedua itu resign, itu bagaimana kita menikmati setiap tantangan ataupun setiap keadaan kondisi yang berada di pertambangan untuk tetap bertahan. Oke, itu dari saya, singkat saja. Berikan komentar di kolom bawah, kira-kira apalagi yang akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini.